Halo gengs, selamat datang dan selamat bergabung lagi ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini ada wisata yang baru dan heboh banget gengs ya. Ini raksasa baru yang ada di puncak nih gengs. Bukan sekedar taman wisata ya, tapi ini sebuah theme park. Kalian bisa lihat permainan itu besar dan juga keren-keren. Wahananya tuh wah banget ya. Dan buat kalian yang kesini menggunakan GoPro atau kamera dikenakan charge loh atau berbayar ya. Ya, inilah dia Hibis Fantasi yang ada di Puncak Bogor. Ikutin videonya sampai habis ya karena informasinya lengkap. Halo, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini ya. Oke, kali ini kita sudah berada di daerah puncak nih dan sudah di atas nih ya. Ini di sebelah kanan itu rest area Gunung Mas ya, dan kita juga sudah buat video liputannya nih. Nah, ini tepatnya di Jalan Raya Puncak, Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor nih gengs. Di sebelah kiri ini wisata Mata Air Ciburial ya. Kita juga udah bikin video liputannya nih. Nah, dari sini maju lagi ke depan ya. Nah, untuk ke sini kalian juga bisa ketikkan di Google Map langsung aja nih. Hibis Fantasi Puncak dan titiknya udah akurat ya. Dan nggak jauh kok di depan sebelah kiri ya. Ini kita akan sampai ke lokasinya. Wisata Hibis Fantasi ini baru dibuka untuk umum tanggal 11 bulan 12 ya 2024 dan juga beroperasi dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore nih gengs. Jadi masih benar-benar baru banget ya, belum seminggu saat kita shoot ke sini. Dan ini kita kesini weekend ya. Ini habis hujan. Wah, kalian bisa lihat nih sebelah kiri itu benar-benar pemandangannya lepas banget dan sudah terlihat kincir besarnya itu dari sini ya. Jadi kalau dari rest area Gunung Mas itu kurang lebih 100 meteran lagi gengs ya. Dan di sebelah kanan itu kita bisa lihat itu Pakis Hills jalan masuknya untuk ke Tropical Deck juga. Dan tepat di seberang ini sebelah kiri ya ada bangunan-bangunan seperti itu yang warna-warni dan colorful. Kita belok nih, di sini masih ada banyak bunga-bunga ucapan selamatnya ya, jadi gampang banget. Wah, ini tempatnya luas banget ya gengs. Dan untuk area parkirnya di sini untuk mobil itu flat ya, dan motor juga flat. Untuk mobil 10.000 dan motor itu 5.000 ya, sekali bayar aja nih gengs. Nah, itu kita bisa lihat di sebelah kanan itu untuk parkiran motornya besar banget ya, luas banget. Dan untuk mobilnya kita maju lagi ke depan itu di sebelah kanan ya. Area parkirnya luas banget deh gengs pokoknya ya. Dan sepertinya masa pembangunan ini masih belum selesai ya. Masih ada pembangunan di mana-mana, kita bisa lihat tanamannya juga masih belum begitu ditanami. Tapi untuk bangunan-bangunan istana dan kastil-kastilnya itu sudah bagus ya. Nah, ini kita langsung masuk ke area tiketingnya nih. Ini lantainya licin ya kalau menurut kami gengs ya. Dan karena ini habis hujan, buat yang kalian untuk memakai sendal karet nih hati-hati ya. Karena ini lantainya benar-benar glossy gitu ya. Jadi agak licin sih, apalagi kalau membawa lansia ya, tolong dijaga dengan baik. Dan untuk tiket masuknya itu yang reguler itu 40.000 di weekday dan 50.000 di weekend ya. Dan untuk tiket terusan itu 90.000 di weekday dan 100.000 di weekend gengs. Dan ini lagi ada promo diperpanjang sampai dengan 20 Desember itu. Masuknya hanya 20.000 ya di weekday dan terusannya 50.000 aja nih. Kalau weekend ya tetap harga biasa sih gengs. Boleh, selamat pagi Kak. Pesan tiket berapa orang? Satu orang aja kak. Boleh, untuk tiket terusan apa tiket reguler aja Kak? Ya udah, nggak apa-apa reguler aja deh. Boleh, yang reguler aja satu ya Kak ya? Jadi 50.000. Mohon maaf, kakaknya berbawa kamera? Iya. Terkena pajak tidak apa-apa? Berapa tuh? Kalau untuk kamera itu 50.000 per kamera. Seharusnya kameranya tokennya ke 50.000. 50.000. Kalau Iya, pakai betul. GoPro? Kalau GoPro 25.000. Ya udah deh, GoPro aja deh. Boleh. Nah, ini ada informasi penting ya buat kalian konten kreator ataupun tiktokers dan lain-lain ya. Buat kalian yang bawa kamera profesional itu kena charge 50.000 ya. Atau kalian memakai action kamera itu kena charge 25.000. Wah, keren ya, baru kali ini ke tempat wisata loh bawa kamera disuruh bayar. Memang wisata ini masih baru ya. Dan ini semua bunga-bunga yang cantik ini adalah bunga asli ya gengs ya, bukan bunga plastik atau hiasan gitu. Jadi benar-benar alami semuanya. Sampai yang di pintu gerbang pun ini semua bunga asli. Nah, karena tuh belinya ini hanya tiket reguler, jadi hanya menggunakan bon seperti ini ya. Kalau kalian membeli tiket tulisan yang udah main semua wahana itu nanti akan mendapatkan gelang ya. Jadi kalau masuk ke wahana permainan tinggal tunjukkan gelangnya dan kalian bisa main semua permainan yang ada di dalam. Untuk suasana masuknya sih nyaman dan bagus ya, dan juga indah. Ini di kiri kanannya semua bunga-bunga yang cantik. Lalu di atas itu dibuat tanaman yang cukup rendah ya. Dan ini benar-benar suasananya berasa seperti di negeri Avatar gitu model-modelnya gengs ya. Jadi area pertama masuk ini bisa jadikan spot-spot foto juga ya. Boleh juga sih idenya nih, keren juga gengs. Dan juga di sebelah kanan itu kita bisa lihat ada seperti waterfall buatan gitu yang cukup bagus ya karena masih baru juga. Jadi bentuk batunya dan warnanya itu masih asli bagus ya. Dan juga sekarang saat kita shoot ini lagi hujan besar nih gengs. Jadi kita nggak bisa nyebrang ke depan situ ya karena hujannya lagi kenceng juga nih, lumayan deras.
Kita lanjut lagi ke depan, dan ini masih seperti pohon-pohon yang di atasnya itu menutupi atapnya itu ya. Lalu kita lanjut ya, kita akan masuk ke area seperti hutan-hutan di film Avatar gitu gengs ya, atau di film anime-anime gitu. Wah, ini cocok banget untuk berfoto-foto nih ya, estetik dan juga instagenik banget. Dan di sini banyak ornamen-ornamen kendi ala-ala Timur Tengah gitu ya gengs ya, seperti zaman-zamannya Aladin gitu. Lalu di atas ini ada taman-taman yang merambat seperti ini, juga keren juga untuk berfoto-foto ya. Lalu kiri kanan ini bunga-bunganya cantik, dan semua ini adalah tanaman asli ya gengs, bukan tanaman hias atau yang plastik gitu. Wow, bagus banget nih. Lalu di sini ada patung burung yang sedang mengisap madu dari bunga ya. Wah, ini cantik juga nih untuk berfoto nih. Mantap gengs. Dan di sini juga ada tempat untuk menyewakan baby stroller gengs ya. Itu dikenakan 25.000 per baby stroller atau sampai dengan 50.000 ya, tergantung jenisnya. Dan ini menggunakan KTP ya, dicatat gitu gengs. Dan juga boleh dipakai sampai kita selesai nanti keluar. Sedari kita masuk sampai ke ujung nanti itu area ini adalah area indoor. Jadi kalau meskipun di luar lagi hujan besar ataupun lagi terik, kita enak di sini ya. Bisa berfoto-foto sepuasnya tanpa kena air hujan ataupun terik matahari. Dan di sebelah kiri itu adalah seperti ada perahu-perahuan gitu. Itu juga cakep banget untuk background foto ya, gengs. Wah, di sini bagus sekali. Dan bunganya juga sudah mulai bermekaran gitu ya, ditanam secara rapi dan cantik banget. Dan kita sampai ke ujung daripada area indoornya ini ya. Ini ada sebuah tempat wahana Istana Kelinci ya gengs. Untuk masuk ke sini dikenakan biaya 20.000 per anak ya. Dan mendapatkan makanan untuk memberi makan kelinci ya. Segelas kecil gitu, lumayan sih, ada 4 atau 5 batang wortel gitu gengs. Dan Istana Kelinci ini tidak termasuk dalam tiket terusan ya. Oke, setelah dari Istana Kelinci ini kita akan langsung masuk ke area outdoornya, terbuka nih ya. Wah, ini lagi hujan besar nih gengs. Nah, ini ada sebuah karusel, 2 tingkat karuselnya, keren kan? Mantap deh gengs. Nah, sebelum masuk ke area karuselnya, ini ada dataran yang cukup luas ya, bisa untuk acara keluarga atau mungkin acara anak-anak juga nih, sekolahan gitu, gathering. Di sini bisa untuk base campnya, lalu bisa melihat karusel, dan juga di sini ada kantin kecil gitu ya, mini resto juga. Wah, asik banget deh gengs. Setelah kita melewati wahana pertama di area outdoornya ini, karusel, kita langsung lanjut ke perahu ayun atau kora-kora nih gengs ya. Ini cukup keren dan juga bagus buatannya, walaupun tidak sebesar yang ada di dunia fantasi, tapi ini cukup oke loh. Dan kapasitas orangnya juga cukup banyak. Lalu tepat di seberang dari kora-kora perahu ayun ini ada snow boat ya. Ini boatnya lucu, bangunannya seperti itu, kartunis banget. Ini menjual aneka snack dan juga minum-minuman gitu ya gengs. Dan ternyata hujan mengguyur lagi gengs. Dan kalau kita lihat ke area sini ya, ini banyak kastil-kastil dengan berbagai macam bentuknya, unik-unik dan juga cantik sekali ya, colorful begitu gengs, bagus untuk background foto. Kalau menurut aku sih ini tempat wisata yang paling banyak bangunan kastil cantiknya ya, yang pernah kita datengin nih gengs. Wow, kalian lihat kastilnya itu bermacam-macam bentuk, warna-warni dan juga bagus-bagus semuanya. Kita maju lagi ke area yang cukup luas ya. Di sini ada sebuah kereta nih ya. Ini untuk naikin 20.000 per orang gengs ya, mengelilingi area. Lalu di belakangnya itu ada kastil besar dan ada jin yang keluar dari lampunya. Wah, ini adalah rumah hantu ternyata gengs ya. Wahana rumah hantu. Sungguh megah juga ya, besar ini untuk sebuah wahana rumah hantu seperti ini gengs. Dan ternyata area dalam itu luas banget. Nah, itu kita bisa lihat ada banyak hantu-hantu di atasnya itu ya, dengan langit-langit yang banyak ukiran-ukiran tulisan nggak jelas gitu gengs, seperti ada relief-relief gitu modelnya. Nah, cukup horor sih.
Buat kalian yang mau ngetes nyali dan adrenalin, boleh nih gengs ya. Itu dikenakan 20.000 per orang ya untuk sekali masuk. Tapi kalau kalian membeli tiket terusan, ini sudah termasuk juga loh. Dan areanya cukup serem ya itu. Nah itu pintu masuknya, gerbang masuknya seperti itu. Untuk pembelian tiketnya bisa di sini. Lalu di sini juga ada disewakan mobil bagi ya. Ini bisa untuk 6 orang nih, guys. Dikenakan 20.000 juga per orang ya untuk sekali jalan saja, tapi masih di area yang sama. Ini ada kastil kecil, ini untuk live music ya, atau mungkin juga bisa disewakan untuk acara-acara khusus gitu, gengs. Dan dari area kastil yang kecil tadi ada panggung nyanyi, kita masuk ke dalam lagi nih. Ini ada area untuk makanan ya, atau di sini banyak food court atau stall-stall makanan nih yang disediakan. Dan ini areanya cukup panjang banget ya. Meja dan kursinya itu banyak sekali, bisa menampung kapasitas orang ini. Wah, keren nih. Dan bisa dijadikan juga area untuk istirahat ya, karena ini area wisatanya cukup besar dan luas ya. Kalian bisa istirahat di sini sejenak, baru nanti lanjut lagi. Dan untuk harga makanan dan minuman di sini boleh dibilang cukup terjangkau ya. Itu untuk makanan mulai dari 20 ribuan aja, gengs. Dan juga banyak hiasan ornamen-ornamen yang cocok dan cantik untuk berfoto-foto ya. Dan sisi ujung dari tempat makan atau food courtnya ini ada tempat bermain lagi ya. Itu ada kereta-kereta listrik itu. 10.000 per orang per 5 menit ya. Dan juga ini ada istana balon. Istana balonnya itu 15.000 per orang. Lalu ada permainan matador sama 15.000 per orang. Lalu ada permainan roja juga, ini sama 15.000 per orang ya. Dan maju ke depan lagi tuh ada permainan trampolin. Ini 10.000 per anak. Oke, dari area permainan yang ada di food court ini, kita masuk lagi ke area outdoornya ya. Dan kita menyeberangi jembatan nih, yang di bawah ini ada sungai yang cukup deras. Di depan itu kastil yang cantik sekali ya, berwarna orange dipadu dengan warna biru dan kuning. Wow, detailnya luar biasa nih, gengs. Ini adalah cafe atau restonya ya. Di sisi yang sebelah sana, gengs. Yang sisi ini sebelah sini masih belum selesai itu sepertinya ya, masih pembangunan. Dan di sebelahnya ini ada musola dan juga tempat untuk wudhunya, juga berupa kastil gitu. Aduh, kece banget ya, gengs. Dan juga berharap hati-hati ya, karena lantai itu keramik glossy gitu, mungkin bisa licin juga. Dan ini musolanya ya, sebuah kastil kecil yang di bawahnya itu musola seperti ini ya, cukup luas nih, gengs. Lalu di sebelah musola ini ada permainan wahana ini seperti pesawat terbang ini ya. Ini bisa untuk dewasa dan juga anak-anak ya, dikenakan 20.000 per orang. Dan ini sudah termasuk dalam tiket terusannya juga ya. Lalu di sebelahnya ada sebuah kastil besar yang warna orange ini, cantik banget, bisa untuk background foto juga ya. Dan di dalam itu ternyata ada cafe ya atau resto. Ini Hibis Cafe, gengs. Di sini menjual aneka makanan dan minuman yang cukup enak dan juga harganya murah ya. Kembali ke area outdoor, di sini ada drift car ya. Di sini dikenakan 30.000 per orang nih, gengs, bukannya per kereta ya. Dan tidak termasuk dalam tiket terusan juga. Dan ini cukup seru nih ya, dan juga areanya sangat luas untuk bermainnya. Nah, area bermain drift car-nya yang kotak itu di tengah ya, kalian bisa lihat tuh cukup luas dong. Jadi seru banget pastinya. Kita lanjut, ini wahana flying tower. Ini 20.000 per orang dan sudah termasuk dalam tiket terusan nih. Seru nih, gengs, naik ke atas sambil berputar gitu. Sampai kita ke wahana yang terbesar dan termegah di sini ya, dan ini juga terlihat dari pinggir jalan. Ini biang lala ya, 20.000 per orang dan juga sudah termasuk dalam tiket terusan. Tapi sayangnya saat kita kesini ini sedang tidak beroperasi ya, lagi tutup gitu, gengs, nggak tahu kenapa ya. Dan di sini ada seperti kastil kecil, ternyata ini adalah toilet, gengs ya. Aduh, toiletnya keren banget nih, gengs. Dan ini salah satu wahana yang disukai anak-anak juga ya. Ini ontang-anting 15.000 per orang ya, juga sudah termasuk dalam tiket terusannya. Serasa kurang lengkap sebuah tempat wisata kalau tanpa rainbow slide ya. Dan ini rainbow slide-nya ini 25.000 per orang. Perosotan itu cukup panjang ya dan tinggi, gengs. Wow, mungkin sekitar 20 meter dari atas nih turun ke bawah itu sekitar 100 sampai 120 meter gitu ya. Panjang banget, gengs, dan berliku-liku gitu. Lalu di sini ada octopus ride ya, bisa untuk dewasa dan anak-anak. Ini 15.000 per orang. Ini juga sudah termasuk dalam tiket terusan.
Lalu di sini juga ada mini karusel ya di tengah-tengah ya. Beda dengan yang depan, ini 15.000 per orang, juga sudah termasuk dalam tiket terusan. Dan kita menyambung lagi ke wahana yang cukup seru. Ini adalah tower drop ya. Ini 20.000 per orang, juga sudah termasuk dalam tiket terusan ya. Ini kita akan ditarik ke atas, nanti akan dilepas dari atas. Wah, seru banget gengs pastinya ya. Kita lanjut lagi ini ke wahana Humalaya ya. Ini bisa untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Ini 15.000 per orang, gengs. Juga sudah termasuk dalam tiket terusan ya. Ada wahana permainan yang seru juga nih, tapi kita seperti kocok-kocok gitu ya, gengs. Ini adalah pendulum, gengs. Ini 15.000 per orang dan juga sudah termasuk dalam tiket terusan. Di sini juga ada big train ya, ini mengelilingi area wahana semua. Ini 20.000 per orang. Tapi wahana ini tidak termasuk dalam tiket terusan ya, jadi kalian harus beli di luar tiket terusan. Ada satu wahana lagi yang terlihat sepertinya seru nih, gengs, tapi sayangnya tidak beroperasi nih saat kita di sini ya. Ini adalah Mega Disco ya, ini 15.000 per orang. Kalian bisa lihat ya, kita duduk memutar, serasa naik motor gitu posisinya. Asik dong. Dan ini wahana bumper car ya, lumayan seru. Harganya 30.000 per orang, tapi tidak termasuk dalam tiket terusan ya. Jadi harus bayar sendiri kalau mau main ini. Kita lanjut lagi ini ke fruit flying chair ya. Ini 15.000 per orang nih, gengs. Ini untuk adik-adik kecil mungkin ya. Dan ini berputarnya cukup pelan, nggak terlalu kencang. Dan bersebelahan langsung dengan wahana Flying Bee ya. Ini berputarnya sangat pelan, jadi untuk santai-santai enak dan juga ada atapnya, jadi nggak panas dan nggak kehujanan nih, gengs. Kita lanjut ke wahana yang pasti disukain anak-anak ya. Ini kolam renang 15.000 per orang ya. Dan kolam ini dangkal, mungkin bisa anak untuk bawah 10 tahun juga bisa. Dan di sini ada permainan balon-balon seperti itu ya. Jadi seperti benteng Takeshi, gengs. Wah, seru banget. Dan juga ada air mancurnya gitu, air terjun dari atasnya, gengs. Dan di sini juga disediakan ruang bilas dan ruang ganti ya. Untuk pria dan wanita dipisahkan. Ini ada banyak roomnya, jadi nggak usah takut ngantri ya, gengs. Nah, karena untuk masuk ke wisata ini tidak boleh membawa makanan dari luar, kalian nggak perlu khawatir karena di sini tersedia banyak tempat kafe-kafe seperti ini ya, atau tempat makan resto. Nah, ini pilihan makanan juga beragam dan juga harganya murah-murah, gengs, masih ramah di kantong. Nah, sekarang kita sampai ke wahana yang pasti disukai anak-anak nih ya. Wah, ini playground outdoor 20.000 per orang ya, gengs. Kalian bisa lihat ya, persuasananya tinggi banget dari atas. Dan pilihannya ada banyak tuh. Ada yang rainbow slide juga paling ujung ya. Dan untuk lantai dasarnya itu dari rumput sintetik ya. Jadi bumpy dan empuk, aman untuk adik-adik. Di sini juga ada seperti gunung gitu ya. Kita bisa menanjak ke atas lalu perosotan dengan perosotan yang stainless itu. Dan ini luas banget ya. Wow, warna-warni dan colorful sekali. Oh ya, gengs, buat adik-adik atau anak-anak kalian yang nggak tahan dingin, lebih baik kalian membawa jaket ya, karena di sini tuh suhunya cukup dingin loh, apalagi kalau habis hujan seperti ini ya. Wah, ini anginnya berasa dingin sekali, karena ini udara terbuka gitu ya, jadi angin tuh agak kencang sih, gengs, di sini, gengs. Playground outdoor ini merupakan playground terbaik, terbagus, dan terbesar juga colorful yang pernah kami review nih, apalagi yang di puncak ya, gengs. Kita melihat ada bangunan yang cukup keren dan juga otentik sekali ya, seperti kastil kecil, dan ternyata ini toilet, gengs. Ternyata toilet di sini tuh keren-keren banget ya. Dan ini salah satunya juga nih, tapi ini belum berfungsi ya, masih belum jadi gitu, gengs. Dan ini salah satu toilet yang dekat pintu masuk tadi ya, itu bentuknya seperti benteng. Wah, keren ya. Oh ya, gengs, di sini ternyata ada small train dan juga kereta kuda ya. Ini 15.000 per orang nih. Yang kereta kudanya sih lumayan kece nih ya, keren. Apalagi kalau sudah sore gitu, dinyalakan lampunya lebih estetik lagi nih, gengs. Oke deh, gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buatkan ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua nih. Dan buat kalian belum pusing nih, menurut kami lebih baik kalian beli tiket terusan ya, karena kalau dihitung-hitung jauh lebih murah sih dibanding kalian beli tiket persatuan per wahana ya. Terima kasih yang sudah tonton sampai habis, terima kasih buat supportnya ya. Yang belum klik subscribe, ayo dong sekarang juga diklik tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya dihitamkan ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi video-video baru dari kita lagi nih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, gengs. Bye-bye.